Gereja Saint Marcellus terletak di Via del Corso, yang dikenal sebagai salah satu jalan tersibuk di Roma. Di gereja tersebut, terdapat patung Kristus tersalib, yang ajaib dan dihormati. Pada tanggal 26 Maret tahun 2020, salib itu dipindahkan sementara ke Vatikan, untuk doa Paus Fransiskus, yang juga pernah dilakukan 20 tahun yang lalu. Sebelumnya juga terjadi, tepatnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret tahun 2000, Prapaskah pertama di tahun suci. Ketika saat itu, Santo Paus Yohanes Paulus II, merayakan Hari Pengampunan, dalam bahasa Italia, Giornata del Perdono, untuk secara terbuka meminta pengampunan, atas kesalahan yang telah menodai gereja, di masa lalu. Dan hari itu Jumat, tanggal 27 Maret tahun 2020, ditampilkan untuk momen doa khusus, di tangga Basilika Santo Petrus, salib ajaib yang dihormati oleh orang Roma, sekali lagi berada di tengah-tengah kita selama liturgi. Paus Fransiskus yang saat itu, mengumumkan akan melakukan doa yang luar biasa dan menyentuh, yang akan diadakan pada tanggal 27 Maret tahun 2020, pukul 18 di Piazza San Pietro yang kosong, untuk memohon, agar umat Kristiani, mendapatkan kesempatan untuk hidup, dengan harapan dan iman, dalam keadaan menyedihkan saat ini. Dan meminta agar semua umat manusia yang menderita, agar memohon campur tangan ilahi, untuk menghentikan pandemi virus corona yang menakutkan. Mengapa dengan menyertakan salib tersebut? Apa istimewanya? Mari kita ikuti kisah salib yang biasa dipanggil dengan San Marcello al Corso ini. Gereja Saint Marcellus, di mana salib ini ditempatkan pertama kali, dibangun pada abad keempat. Penyebutan sejarah pertama tentang keberadaan di Roma dari sebuah gereja yang disebut De Marcello, ini ditemukan dalam dokumen, atau surat tertanggal bulan Desember tahun 418 Masehi. Gereja ini didedikasikan untuk Paus Marcellus pertama, yang dianiaya oleh Kaisar Romawi Maxentius, yang dipaksa untuk melakukan pekerjaan terberat di Istal Catabulum atau kantor pusat pos negara, sampai dia meninggal karena kelelahan. Kita bisa menemukan makam Paus suci tersebut di sini, di gereja Saint Marcellus. Pada tahun 1369, gereja ini diserahkan untuk dipergunakan, oleh Ordo Hamba-Hamba Maria, hingga hari ini. Pada malam, antara tanggal 22 dan tanggal 23 Mei tahun 1519, gereja ini terbakar hebat, api besar yang mengerikan membakar, meluluh lantakkan gereja ini, hingga benar-benar habis menjadi abu. Saat fajar tiba, orang-orang datang untuk melihat, mereka mendapati puing-puing yang masih berasap. Tapi ajaibnya, mereka menemukan salib, yang tergantung di atas altar utama, tetap dalam kondisi utuh, diterangi oleh lampu minyak, meskipun ditemukan sedikit cacat, karena ada api yang masih menyala di kaki patung itu. Mereka berteriak bahwa itu adalah mukjizat, yang dicatat sebagai keajaiban yang pertama, dari salib San Marcello. Anggota umat beriman yang percaya, berkumpul setiap hari Jumat, untuk berdoa dan menyalakan lampu, di kaki patung kayu itu. Maka terbentuklah komunitas, Persaudaraan Agung Salib Suci di Urbe, yang masih eksis sampai hari ini. Pembangunan kembali gereja tersebut, yang dimulai segera pada sebuah proyek oleh Jacopo Sansovino, berlanjut di bawah arahan berbagai arsitek, termasuk Giovanni Mamone, Giovanni da Firenze, yang dikenal sebagai Nani di Bacco Biggio, dan putranya Annibale Lippi. Keajaiban mukjizat selanjutnya,
terjadi lagi setelah 3 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1522, ketika wabah penyakit mengerikan, melanda kota Roma begitu parah, sehingga dikhawatirkan kota itu akan musnah begitu saja. Epidemi wabah terjadi terus-menerus di Eropa. Ini terjadi lagi, setelah terjadinya wabah pertama yang dinamakan Black Death, yang selanjutnya muncul pandemi wabah kedua, pada abad ke-14, dan Italia tidak bisa terhindarkan dari wabah dahsyat ini. Seperti yang kita ketahui, Black Death adalah suatu pandemi mengerikan, yang pertama kali melanda Eropa, terjadi pada pertengahan hingga akhir abad ke-14, di antara tahun 1347 sampai tahun 1351, dan membunuh hampir 2/3 populasi Eropa. Pada saat yang hampir bersamaan, terjadi pula pandemi di sebagian besar Asia dan Timur Tengah, yang menunjukkan bahwa peristiwa di Eropa sebenarnya merupakan bagian dari pandemi multiregional. Kembali pada wabah pandemi kedua, cendekiawan Daniel MC. Chan mencatat bahwa ketika wabah mencapai Roma pada tahun 1522, ada banyak kalangan yang menyalahkan Paus Adrianus ke-6 atas terjadinya wabah tersebut. Paus Adrianus ke-6 baru saja tiba dari Spanyol, dan dituduh bahwa dialah yang telah membawa wabah penyakit tersebut bersamanya. Sebagian kecil penduduk dapat meninggalkan Roma tepat waktunya, sebagian besar tidak. Wabah ini adalah yang paling mematikan kedua yang mencapai Roma pada abad ke-16. Ketika pandemi wabah kedua melanda Roma lagi pada tahun 1522, pemerintah setempat melarang setiap prosesi gereja untuk menghentikan penyebaran penyakit. Namun, beberapa umat Katolik melakukan prosesi 16 hari, mulai tanggal 4 hingga tanggal 20 Agustus tahun 1522, dengan salib dari gereja San Marcello al Corso, melintasi jalan-jalan di kota Roma, menuju ke Basilika Santo Petrus. Sebagai salib prosesi, mereka membawa salib kayu yang sekarang disimpan di Oratorium Santissimo Crocifisso. Salib yang dianggap sebagai ikon ajaib, karena selamat dari kebakaran hebat pada tahun 1519. Dalam keputusasaan, para biarawan hamba Maria memutuskan untuk membawa salib dalam prosesi pertobatan dari gereja Saint Marcellus hingga Basilika Santo Petrus. Pihak berwenang, yang takut akan resiko penularan, mereka berusaha mencegah prosesi keagamaan ini, tetapi orang-orang dalam keputusasaan kolektif, mereka mengabaikan larangan tersebut. Wajah Tuhan kita dibawa, diarak melalui jalan-jalan kota, dengan penuh harapan. Prosesi ini berlangsung beberapa hari, hingga waktu yang dibutuhkan untuk membawanya ke seluruh wilayah Roma. Ketika salib kembali ke tempatnya, wabah berhenti sepenuhnya, dan Roma diselamatkan dari kemusnahan. Menurut catatan sejarah setempat, ketika salib berkeliling di suatu daerah, orang-orang di lingkungan itu segera disembuhkan dari Black Death, sehingga setiap lingkungan berusaha agar salib bisa tinggal bersama mereka selama mungkin. Pada saat salib mencapai Santo Petrus, wabah mulai surut di kota, dan akhirnya menjalar ke seluruh semenanjung Italia. Akhirnya mukjizat itu benar-benar terjadi, semenanjung Italia terbebas dari wabah yang mengerikan tersebut. Orang-orang pada masa itu melihat ini sebagai mukjizat, di mana salib berperan sebagai pengantar doa mereka. Kardinal de Vico mendirikan sebuah konfraternitas untuk mempromosikan kultusnya. Kekuatan salib sekarang sudah 2 kali terbukti di mata orang-orang. Sejak 1650, salib ajaib selalu ditempatkan untuk sementara waktu di Basilika Santo Petrus pada setiap tahun suci.
Sejak tahun 1650, salib San Marcello al Corso selalu dihadirkan pada setiap prosesi tahun pengampunan, atau jubileum, seperti pada tahun 1675. Selanjutnya prosesi yang diselenggarakan untuk jubileum luar biasa, tahun 1933 sampai tahun 1934. Sekali lagi, selama Prapaskah Jubileum Agung tahun 2000, salib ajaib diletakkan pada eksposisi di altar pengakuan dosa di Gereja Santo Petrus. Di depan salib inilah Santo Paus Yohanes Paulus II merayakan Hari Pengampunan, dan Santo Paus Yohanes Paulus II memeluk salib ajaib tersebut. Sudah 500 tahun sejak Roma dilanda wabah yang mengerikan. Kini wabah yang besar dan mengerikan datang lagi, pandemi virus corona, melanda dunia, termasuk Italia. Sebelumnya pada bulan Maret, Paus Fransiskus mengunjungi Saint Marcellus untuk meminta berakhirnya pandemi virus corona ini. Tanggal 26 Maret tahun 2020, Paus Fransiskus meminta untuk memindahkan sementara salib ajaib, San Marcello al Corso, dari gereja Saint Marcellus ke tangga Basilika Santo Petrus. Pada tanggal 27 Maret tahun 2020, Paus Fransiskus memberikan berkat, Urbi et Orbi. Paus membungkuk dan berdoa di depan salib yang ada di luar di lapangan Santo Petrus. Paus Fransiskus berdoa untuk meminta berakhirnya pandemi virus corona, dan dunia diselamatkan. Demikianlah catatan bagaimana salib suci, San Marcello al Corso, selalu dipajang atau diarak, pada prosesi penting atau hari suci tertentu, seperti tahun pengampunan atau jubileum, dan pada kejadian luar biasa yang sangat mendesak, seperti wabah penyakit. Mengingat sejarah dan bukti-bukti dari keajaiban salib suci San Marcello al Corso di masa lalulah, makanya ia dipergunakan pada prosesi tersebut di atas. Terima kasih, semoga kisah ini bisa menambah pengetahuan kita tentang benda-benda suci dan bersih dalam agama Katolik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, likes jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.